Kita ke informasi pemirsa seputar KTT ASEAN 2023 di mana Presiden Joko Widodo hari ini resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam pidatonya, Jokowi menyambut Timor Leste sebagai anggota baru dari ASEAN. Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Taur Matan Ruak atas bergabungnya Timor Leste menjadi keluarga ASEAN. Bagi Timor Leste, kali ini adalah yang pertama bagi negara tersebut mengikuti KTT ASEAN setelah diterima menjadi anggota tahun lalu. Timor Leste disepakati menjadi anggota ASEAN pada KTT di Phnom Penh, Kamboja, November tahun 2022 maksud kami. Indonesia sendiri menyatakan siap membantu Timor Leste untuk menjadi keanggotaan penuh di ASEAN. Dan dalam pidatonya, Presiden juga mengajak negara-negara di ASEAN untuk bekerja sama di tengah rivalitas yang semakin tajam dan dinamika dunia yang semakin tidak bisa diprediksi. Semakin memperkuat integrasi ekonominya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Ya pemirsa, malam ini seluruh kepala negara telah berkumpul untuk mengikuti agenda KTT ASEAN dan apa saja agenda malam ini serta di mana acara tersebut digelar. Berikut kami berikan laporan rekan Giselle Nurrahma dari Labuan Bajo, NTT. Ya pemirsa, puncak konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo telah resmi dibuka pada pagi hari ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun agenda hari ini ada 5 pertemuan yang keseluruhannya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. 5 pertemuan ini diantaranya adalah pertemuan KTT dalam format pleno dan 4 pertemuan interface dengan masing-masing youth, bisnis, parlemen dan juga high level task force yang mana berlangsung di Hotel Meurorah, Labuan Bajo. Dan pemirsa, saat membuka KTT ASEAN pada pagi hari tadi, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam, dan saat ini dinamika kondisi dunia semakin tidak terprediksi. Namun Jokowi yakin dengan adanya persatuan, ASEAN mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan juga pertumbuhan dunia. Adapun isu yang menjadi sorotan di KTT ASEAN ini yakni adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama melalui penipuan daring atau online scam. Kemudian pembahasan tentang negara Myanmar juga menjadi salah satu isu bahasan yang penting karena saat ini memang Myanmar tengah dihadapkan dengan konflik yang sangat kompleks. Dan keseluruhan acara hari ini nantinya akan ditutup dengan agenda yang ditutup oleh Presiden Joko Widodo dengan agenda makan malam atau gala dinner di Pantai Hotel Ayana. Kemudian untuk hasil dari pertemuan yang diselenggarakan pada hari ini dan besok 11 Mei akan langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada besok hari Kamis 11 Mei sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa KTT ASEAN pada kali ini merupakan menjadi hal yang sangat istimewa bagi negara Timor Leste karena untuk pertama kalinya Timor Leste hadir sebagai negara anggota ASEAN yang ke-11 setelah diterima secara prinsip. Kehadiran dari Timor Leste ini juga tadi pagi disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala negara lainnya. Diketahui Timor Leste ini menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11 setelah hasil keputusan dari KTT ASEAN yang ke-40 dan ke-41 pada tahun lalu. Namun status mereka masih bersifat observer atau pengamat dan belum menjadi sepenuhnya anggota ASEAN. Sehingga nantinya Timor Leste masih harus menjalani proses roadmap atau peta jalan yang telah disusun dan disepakati di pertemuan para pemimpin ini. Pemirsa, sebagai informasi juga dalam KTT ASEAN ini dihadiri oleh 8 kepala negara, diantaranya yakni Vietnam,
Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan juga Singapura. Sementara untuk negara Thailand diwakili oleh wakil ataupun deputi Perdana Menteri dan Kepala Negara Myanmar tidak hadir dalam KTT ASEAN ini. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Giselia Nurrahma, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait dengan KTT ASEAN yang telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, kami saat ini sudah terhubung dengan Dina Praptora Harjo selaku pengajar dan praktisi hubungan internasional. Kita bahas lebih dalam malam hari ini. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Fani. Baik, terima kasih atas waktunya ya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Mbak Dina mungkin juga sudah mendengar bagaimana pidato atau apa saja isi dari pidato Pak Jokowi hari ini dalam KTT atau pembukaan KTT ASEAN. Apa yang bisa Mbak Dina konklusikan terkait dengan prioritas Indonesia skala global saat ini? Saya lihat paling tidak ada dua prioritas utama. Yang pertama adalah memastikan bahwa ASEAN bersatu untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi di kawasan itu bisa terjaga, menjadi ASEAN bukan hanya sekedar penonton tapi juga terlibat aktif di sana, bisa menjadi pemain. Yang kedua fokusnya ekonomi ya, karena beliau itu orientasinya adalah memastikan ada arsitektur kawasan yang semakin kuat, integrasi ekonomi, kemudian perdagangan, juga pangan, energi, sama stabilitas keuangan. Jadi itu jelas berarti ada sejenis perspektif bahwa menghadapi situasi global yang semakin tidak pasti, baik itu di isu politik maupun di isu ekonomi, ASEAN diharapkan lebih siap secara kelembagaan untuk bermain dan juga untuk menjaga stabilitas. Oke, selama ini memang ASEAN hanya sebagai penonton, tanda kutip begitu ya Mbak Dina gitu. Kalau kita melihat bagaimana peran dari terutama negara yang tergabung dalam ASEAN terhadap isu atau katakanlah krisis global begitu? Jadi sebenarnya sejak tahun 90-an ASEAN berdiri, tahun 90-an ASEAN itu sudah diarahkan untuk semakin terintegrasi sebagai kerjasama antar negara. Tetapi kenyataannya hal itu masih jauh panggang dari api, karena masing-masing negara ASEAN masih cenderung memilih untuk bekerja sama ekonomi dengan negara-negara eksternal. Jadi sampai hari ini persentase partnership itu jauh lebih besar ketergantungan kita dengan negara-negara eksternal seperti Amerika Serikat, kemudian China, Jepang. Dan kita lihat hari ini kenyataannya justru negara-negara tersebut tidak bisa lagi dijadikan gantungan karena kemungkinan besar rivalitas antar mereka akan menunjukkan atau mengarah pada keterpurukan ekonomi yang kemudian akan berdampak sangat-sangat buruk pada negara-negara yang bergantung sepenuhnya pada mereka. Jadi ini ada semacam desakan ya untuk makin masuk ke integrasi ASEAN. Artinya perdagangan antar negara ASEAN makin meningkat, produksi antar negara ASEAN juga harus makin meningkat. Dari situ baru kita juga bisa lebih independen ya, juga termasuk penggunaan dolar di kawasan kita bisa dikurangi. Itu yang dia maksud dengan beliau masuk dengan stabilitas keuangan. Jadi penggunaan local currencies itu betul-betul dipercepat penggunaannya di kawasan ini. Oke. Tapi kalau positioning kita sendiri bagaimana Mbak Dina begitu dalam dinamika yang terjadi di antara negara di ASEAN gitu. Kalau kita melihat kan misalnya dalam sebuah lingkup besar seperti itu, kita menyebut ASEAN ini hitungannya lingkupnya besar begitu kan, suka ada pengkelompokannya sendiri gitu. Apakah kita masih tetap bisa netral, dan tentunya harusnya netral sih seperti itu, atau katakanlah ada semacam hubungan yang lebih dekat dengan satu atau dua negara yang justru bisa menjadi benefit tersendiri begitu bagi Indonesia? Nah, memang ada banyak jenis negara dengan segala kekuatannya di ASEAN maupun kelemahannya masing-masing. Dari negara yang paling kecil, yang baru saja bergabung, hanya sekitar 1 juta penduduknya. Yang paling kecil sebenarnya Brunei Darussalam ya, karena beliau negara itu kurang dari 1 juta penduduknya. Sampai yang paling besar Indonesia, and everything in between gitu. Dan yang di tengah-tengah ini justru sudah mengalami krisis ya. Myanmar misalnya, itu negara nomor 5 terbesar di kawasan, justru mengalami krisis. Dalam situasi yang sedemikian tentu ada polarisasi atau ada perbedaan kepentingan lah ya antara negara-negara anggota ASEAN. Yang besar-besar seperti Indonesia, Vietnam, itu jauh lebih percaya diri, mereka berusaha berhubungan langsung
dan melakukan berbagai kerjasama yang sebenarnya resikonya cukup tinggi juga dengan negara-negara eksternal. Tapi negara-negara yang kecil juga mereka melakukan manuver-manuver kerjasama ekonomi maupun politik dengan negara-negara yang lebih besar. Dan seringkali itu tanpa melibatkan mekanisme ASEAN. Itu yang dimaksud tadi dengan penonton. Jadi Indonesia sebenarnya di sini bisa menjadi anchor gitu ya, menjadi jangkar yang bisa mendorong negara-negara ini bergerak ke arah yang lebih konstruktif ya di kawasan. Karena kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan agendanya, itu memang mereka bisa mencapai apa yang diinginkan, tetapi itu nggak akan sustain gitu. Karena sebenarnya secara ya kita mau nggak mau harus ngomong ekonomi ya hari ini. Secara perhitungan ekonomi, pasar terbesar di kawasan tetap saja adanya di Indonesia dan negara-negara yang relatif besar gitu. Jadi mau nggak mau memang harus ada penguatan kerjasama yang lebih solid, tapi jadi nggak cuma sekedar pembicaraan di ruang rapat gitu ya. Nah, ini masalahnya gitu ya sekarang di ASEAN. Betul. Baik, dan Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-42 ASEAN kali ini tentunya bisa menjadi sebuah presiden tersendiri begitu ya Mbak Dina. Apakah kita bisa menjadi jangkar begitu? Posisi kita lebih kuat ke depannya untuk menjadi jangkar hubungan antar negara-negara di ASEAN ya? Ya, betul. Oke, baik. Tapi ini ada hubungannya juga begitu dengan tidak diundangnya Myanmar dalam KTT ASEAN. Dan apa yang bisa kita lakukan begitu Indonesia supaya bisa mengembalikan tanda kutip lagi begitu marwah Myanmar sebagai anggota KTT ASEAN, anggota ASEAN? Betul, peran Indonesia sangat sentral ya dalam menyelesaikan masalah Myanmar hari ini. Ada pernyataan sebenarnya secara informal di antara negara-negara ASEAN bahwa kalau Indonesia tidak bisa menerapkan atau bisa menetapkan langkah lanjutan yang bisa kemudian tinggal dipakai begitu oleh negara-negara yang menjadi ketua berikutnya, bisa jadi masalah ini malah nggak selesai-selesai. Jadi sangat time sensitif ya Indonesia di tahun ini punya roadmap yang lebih jelas, urutan yang lebih clear juga dari penerapan 5-point consensus itu. Myanmar itu masalahnya bukan sekedar berusaha untuk menghentikan kekerasan. Di dalam negeri Myanmar sendiri, perbedaan pendapat antar kelompok oposisi itu begitu tajam, bahkan bisa dikatakan jauh lebih tajam dibandingkan beberapa bulan lalu. Nah, kalau ini tidak di-manage dengan baik dan segera, Office of Special Envoy kita ini sebenarnya kurang resources ya, resources orang kurang, resources anggaran juga kurang. Jadi kalau ini tidak kita perbaiki, kita lebih banyak melibatkan resources, bahkan kalau usul saya itu ada eminent person groups ya, yang memang kemudian ditempelkan kerja-kerjanya untuk mempercepat upaya persuasi antar kelompok-kelompok internal di Myanmar, supaya mereka mau duduk bersama dan menghentikan kekerasan dulu gitu. Kemarin kita sudah berusaha memasukkan humanitarian assistance ya, masuk ke sana. Ternyata yang ada malah diserang ya. Jadi berarti memang mau nggak mau harus dipercepat ini upaya untuk memastikan kelompok-kelompok lain di Myanmar di luar dari junta itu bisa mengamankan tugas-tugas ASEAN di sana gitu. Ketika kita masuk ke wilayah sana. Jadi betul-betul sentral sih isu Myanmar ini bisa diselesaikan tahun ini lengkap dengan roadmap-nya. Tapi perlu lagi-lagi peran nggak? Kalau misalnya tadi Mbak Dina bilang kita ASEAN masih punya ketergantungan atau codependence begitu dengan pihak lain, terutama negara adidaya seperti Amerika Serikat, atau saya bisa bilang mantan ya, sebenarnya mantan negara adidaya Amerika Serikat, kemudian juga saat ini yang soaring high seperti Tiongkok, atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan hubungan bilateral dengan salah satu yang juga sekarang lagi naik daun begitu seperti India. Ini masih butuhkah gitu bantuan terkait dengan prioritas kita untuk bisa mengembalikan Myanmar menjadi KTT atau menjadi anggota ASEAN tersebut, ya mungkin dengan minta bantuan PBB atau ya katakanlah lagi-lagi militer yang bisa diterjunkan ke sana begitu untuk mengembalikan Myanmar menjadi satu. Jadi kalau bicara soal penyelesaian masalah Myanmar, masih akan banyak trial and error yang harus terjadi karena bukan hanya negara itu besar secara ukuran,
penduduknya juga besar, 55 juta loh penduduknya, dan mereka multi etnis dan multi ras. Jadi negosiasi dan posisi mereka itu betul-betul terpecah-pecah ya, sebarannya itu cukup tinggi gitu. Jadi bukan hal yang sederhana mengajak mereka bertemu gitu ya, berdiskusi dalam situasi konflik yang seperti sekarang, itu bukan hal yang sederhana. Betul-betul ya bayangkan seperti Indonesia tapi mereka bentuknya bukan kepulauan gitu ya, itu begitu rumitnya. Jadi negara-negara tetangga seperti China dan India itu kan berbatasan langsung. Jadi nggak mungkin tidak melibatkan mereka. Justru dengan melibatkan dua negara itu, kita bisa lebih clear ya melakukan mapping kepentingan jangka pendek dari negara itu apa, negara-negara besar itu. Kemudian yang kedua juga terkait hal real yang terjadi di lapangan. Negara besar yang posisinya jauh secara geografis seperti Amerika dan Rusia misalnya, bahkan sejumlah negara Uni Eropa itu hadir di sana karena mereka punya perusahaan yang masih berjalan meskipun krisis seperti ini, mereka masih punya bisnis yang beroperasi di sana. Oh, bahkan Korea Selatan juga punya di sana. Jadi ada sejumlah negara yang mitra-mitra kerja kita juga di bidang ekonomi yang notabene punya akses ke sana, punya orang, punya kantor yang lokasinya di Myanmar. Artinya kan kita bisa memanfaatkan eksistensi mereka di sana untuk mendukung percepatan perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Oke, baik. Kalau begitu kita bicara mengenai bergabungnya begitu Timor Leste menjadi ASEAN gitu, sudah dari 2022 mungkin memang Mbak. Ya. Tapi bagaimana dengan katakanlah mungkin upaya Indonesia atau mungkin strategi Indonesia begitu dengan memaksimalkan anggota baru ini begitu lagi-lagi untuk menjadi keuntungan bagi ASEAN sendiri? Ya, di dalam Kementerian Luar Negeri kelihatannya isu ini masih dibahas di bawah Direktorat Asia Pasifik ya. Jadi turunan dari bentuk kerjasama apa saja sih yang bisa ditingkatkan. Yang bisa saya sampaikan adalah pandangan saya soal apa yang kemungkinan harus segera didorong dengan Timor Leste. Pertama karena terkait dengan defisit demokrasi yang terjadi di kawasan, di ASEAN, negara yang notabene vibrant ya, hidup demokrasinya itu kan akhirnya sekarang tinggal di Indonesia. Syukur ada Timor Leste bisa menjadi teman kita, dan masih ada Malaysia lah yang relatively sejak periode Anwar Ibrahim ini kelihatan muncul lagi gerakan-gerakan civil society yang mungkin bisa digandeng. Tapi negara yang lain punya kecenderungan untuk silent di bidang hak asasi manusia juga demokrasi. Jadi kerjasama di bidang ini, penguatan demokrasi, itu sangat mendukung kerja-kerja ASEAN yang tadi dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo. Karena tanpa kekuatan masyarakat sipil terlibat langsung dalam agenda-agenda ekonomi, itu sebenarnya dampaknya nggak bisa diukur. Bisa diterima nggak sama masyarakat? Apa sih efeknya kita punya arsitektur pangan yang kuat? Kalau tidak diterima ternyata masih ada masyarakat yang distribusinya nggak dapet gitu ya untuk pangan, energi juga masih nggak terjangkau, itu kan hasilnya juga jadi nggak optimal. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan turisme, kemudian kegiatan ekonomi perbatasan ya. Karena Timor Leste urgent sekali, kalau mereka tidak dibantu perekonomiannya, mereka juga mengalami kesulitan untuk income. Manajemen dari resources mereka sungguh-sungguh perlu dibantu. Jadi dugaan saya dua isu itu sangat-sangat mendesak untuk segera kita selesaikan dengan Timor Leste. Oke, baik. Mungkin terakhir mungkin Mbak Dina, terkait dengan TPPO yang menjadi concern utama Indonesia sampai dibawa begitu ke KTT ASEAN ini. Seberapa penting atau seberapa besar urgensinya gitu untuk membutuhkan kerjasama dari negara-negara anggota di ASEAN? Sangat-sangat urgent karena agenda pekerja migran serta penanganan human trafficking itu sebenarnya sudah dibahas sejak 2015 lah setidaknya. Bahkan konvensi ASEAN untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang itu sudah 12 tahun dibahas dan lahirnya baru di 2015. Jadi begitu alotnya. Tapi saya sendiri termasuk pihak yang terlibat langsung waktu itu mendorong sampai lahir ratifikasi konvensi tersebut di 9 negara ASEAN. Masih ada Brunei Darussalam yang belum.
ratifikasi. Nah, hari ini di Labuan Bajo ada berita baik, 3 deklarasi sudah lahir, dan itu semua membantu thanks to kerja-kerja teman-teman yang memang di jaringan pekerja migran ya. Kami juga baru pulang dari Labuan Bajo bertemu mereka. Jadi mereka itu berhasil mendorong deklarasi pemberantasan human trafficking yang disebabkan oleh abuse of technology. Jadi ini terkait scamming ya, yang digital gaming itu. Kemudian yang memakan korban ya untuk orang-orang Indonesia. Kemudian yang kedua juga terkait perlindungan pekerja di sektor perikanan, migrant fishers. Karena memang selama ini itu kosong ya. Kekosongan itu akhirnya berhasil diisi lewat deklarasi ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena ini kita dorong-dorong udah beberapa tahun. Kemudian yang ketiga, deklarasi untuk orang-orang pekerja migran yang tinggal di daerah krisis. Nah, ini menyambung tadi soal Myanmar. Jadi karena instabilitas di kawasan kita sendiri, bahkan juga di belahan dunia lain seperti kasus yang Sudan, apa yang bisa kita lakukan kalau ternyata negara ASEAN, anggotanya atau orangnya mengalami situasi krisis? Apa saja bantuan yang bisa disediakan oleh pemerintah negara-negara ASEAN? Jadi ini progres yang sangat baik. Tinggal kita kawal lebih lanjut implementasinya di Kementerian Ketenagakerjaan, jaringan Kementerian Ketenagakerjaan di ASEAN. Kita harapkan mereka bekerja sama intensif juga dengan masyarakat sipil untuk melaksanakan deklarasi ini menjadi kenyataan. Kita harapkan seperti itu ya. Senang sekali kalau melihat bagaimana tidak hanya perhatian saja tetapi juga implementasi secara konkret begitu dari negara-negara anggota ASEAN terhadap isu yang menjadi concern salah satu negara, terutama untuk negara kita Indonesia. Mbak Dina, terima kasih sekali sebelumnya atas insight-nya yang sangat komprehensif malam hari ini. Tapi karena durasi kita sudah habis, saya terpaksa harus sudahi dulu dialog kita malam hari. Tapi saya berharap akan ada kesempatan lain kita untuk membahas terutama terkait dengan isu yang dibahas di KTT ASEAN tahun ini ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dina. Salam sehat selalu. Selamat malam, sampai jumpa.